warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Kaisaria Sri Wulandari dari SMA Islam Rakyatul Husnan, Beringin, Bondowoso. Mahasiswa PPG Angkatan 3, Prodi Biologi, LPTK Universitas Negeri Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doa. Putri. Sebelum pelajaran ini dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Teman-temannya, sini masuk semua. Oke, Bu Lydia absen ya. Asmita, Ayu Lestari, Ayu Wulandari, Aziza. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Bu Lydia buat kesepakatan. Jadi nanti pada saat Bu Lydia menjelaskan, tolong nanti jangan rame, jangan ngobrol dengan temannya ya. Jadi nanti ada waktunya kalian ngobrol. Nanti ngobrolnya pada saat diskusi tentang materi. Ya, jangan ngobrol, kemudian jangan mondar-mandir ya. Masih ingatkah kalian tentang materi bab sebelumnya? Itu tentang keanekaragaman hayati. Kira-kira keanekaragaman hayati itu tentang apa? Ya, makhluk hidup. Keanekaragaman beragam-ragamnya makhluk hidup. Nah, makhluk hidup di sini itu tentang apa, anak? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, manusia, hewan, dan Tumbuhan. kalau virus itu termasuk makhluk hidup atau tidak? Termasuk. Termasuk. Ya. Jadi virus itu bisa disebut dengan makhluk hidup karena dia itu bisa memperbanyak diri. Tapi ya virus itu tidak bisa dikatakan sebagai makhluk hidup juga. Kenapa? Karena bisa dikristalkan. Seperti itu. Bagaimana dampak virus COVID bagi kehidupan? Siapa? Ya, silakan Ervin. Apa? Dampaknya ialah aktivitas di luar rumah dibatasi, seperti sekolah dari rumah sehingga pencapaian belajar menurun, kerja dari rumah, pengangguran semakin bertambah, ekonomi menurun, dan ribuan orang meninggal. Oke, jadi dari virus itu ya banyak yang bisa menyebabkan meninggal pada manusia. Ya. Jadi di sini pada tujuan pembelajaran kali ini ya peserta didik ya mampu menganalisis peranan virus yang merugikan berdasarkan struktur dan ciri virus dengan tepat. Nah, sekarang Bu Lydia menyediakan video. Nah, tolong disimak ya, tolong diperhatikan dengan baik. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi mungkin lebih banyak kita tahu sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita. Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan sinyal positif, baik secara langsung atau kita itu dari kena percikan dan cuci tangan setelahnya. Kalau begitu, si virus masuk lewat saluran pernafasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, putri
dia akan ngehek inti sel sehat atau menipu sistem imun tubuh kita biar nggak terkena virusnya. Dan sekaligus membuat inti sel jadi berfungsi jika bakal virus corona. Sel ini terinfeksi dan dikirim ini selanjutnya dapat berbentuk dan melepaskan jutaan virus corona yang siap terinfeksi dan sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma memasukkan virus corona cuma dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Dan ternyata mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virus itu udah menerbitkan kita, sistem imun kita bakal merespon ibarat polisi dan tentara yang muncul ke tempat kejadian perkara. Jadi inilah yang di sini virus corona jadi penipu burung yang bisa menghalang sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun dan membabi buta termasuk menyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana tahu dan mana senjata tertular. Buat sebagian besar kasus kejadian ini cuma gampang terjadi. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka bisa menggunakan senjata tapi virus corona. Kami juga ada kita sedang mencari dan kalau dari itu ya bisa menggunakan kita bisa menggunakan kita sel-sel di sini dan nggak bisa menggunakan dia. Malahan buat kasus yang kritis waktu ini nggak berhenti besar. Mereka bisa masuk ke darah dan menggunakan suatu tubuh. Kalau udah begini, bernafas saja bakalan susah dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin memang bakal ada sedikit kita takut khawatir. Tapi ingat, kita butuh cara untuk memperbaiki tubuh kita. Makan yang bergizi. Ya, bukan lagi sekedar untuk sehat lewat sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita yang sakit, tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih sudah nonton Ikobis. Oke, dari video ini ya, bisakah kalian membuat rumusan masalah? Saya Bu, Oke, silakan. bagaimana sih Bu cara virus corona bisa menyerang tubuh manusia? Oke, bagaimana caranya virus itu bisa menyerang tubuh manusia? Adakah lagi yang mau bertanya? Saya Bu, Oke, silakan. Mau tanya apa, Nak? mengapa infeksi virus corona dapat mematikan? Oke, mengapa virus corona dapat mematikan? Nah, di sini kalian akan bertanya kan ya? Pasti bertanya-tanya bagaimana dan mengapa virus corona itu bisa menyerang manusia dan juga bisa menyebabkan kematian pada manusia. Nah, selain virus corona ya, di sini juga dibahas tentang virus-virus yang lainnya yang bisa menyebabkan penyakit ya, bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Nah, di sini Bu Nidia akan membagikan kelompok ya, membagikan kelompok kalian di sini untuk mengidentifikasi peranan virus yang merugikan, yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Kemudian di sini nanti kalian menganalisis ya berdasarkan ciri-ciri dan struktur virus tersebut. Silakan kalian berbentuk kelompok ya. Satu kelompok itu terdiri dari 4 atau 5 siswa ya. Oke, Bu Nidia bentuk kelompoknya. Asmita, Ayu Lestari, Ayu Wulandari sama Aziza. Kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2 di sini ada Dela, Dianatus, Dina Kotrunada sama Dina Safitri. Ini kelompok 2. Kemudian di sini kelompok 3 ada Firda Ayu, Firda Julia, Hanifah, Husniatul sama Husnul Khotimah ya. Sini kelompok 3. Kemudian yang di belakang kelompok 4 ya. Di situ ada Luciana, Nabila, Nadifatus, Nafiah, Nailatus. Kelompok 4. Kemudian di sini ada 4. Kemudian kelompok 5. Ya. Kelompok 5. Di sini kelompok 5 ada berapa?
Ada 5 orang di sini. Terus di sini kelompok 6. Ya. Oke. Ini LKPD-nya yang bisa kalian kerjakan. Silahkan kalian bergabung dengan teman kelompoknya. Geser Dana. Udah kesana. Oh, di sini dikasih jalan ya. Di mana? Angkat nak yang ini nak. Pak, disur Pak. Wah. Sudah. Nah, tolong diperhatikan. Nah, di sini LKPD ya. Di sini sudah lengkap. Silakan tulis kelompok berapa, kemudian nama anggota kelompok kalian. Terus di sini sudah lengkap ada tujuannya, ada ringkasan materinya, dan ada lengkap kegiatannya. Kemudian lembar kedua. Nah, di sini kalian itu menganalisis peranan virus yang merugikan, ya, yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Kalian tulis di sini nama penyakitnya. Nama penyakitnya apa ditulis. Kemudian yang kedua, penyakit tersebut itu pasti disebabkan oleh virus. Nah, virusnya itu apa? Ditulis di sini. Setelah itu, kalian mencari ciri-ciri dan struktur virus tersebut. Ya, setelah itu carilah pencegahan dan pengobatan infeksi virus tersebut. Paham? Oke, selamat mengerjakan. Kalau ada yang bertanya, silakan ditanyakan ke Bu Dia. Silakan. Bisa disuruh. Ini tentang virus apa? Influenza. Ya. Jadi nama penyakitnya apa? Influenza. Kemudian disebabkan oleh virus apa? Artemyxovirus. Ya. Kemudian di situ kalian ciri-ciri virusnya, ya. Dan struktur virus tersebut itu bagaimana, ya. Kemudian di situ pencegahan untuk terjadinya influenza gimana, ya. Kalau yang terkena influenza biasanya itu kan gejalanya batuk, ya, sering bersin, kemudian pilek gitu kan ya. Supaya tidak tertular ke temennya, kalian harus pakai masker. Ya, untuk menjaga ketahanan tubuh ya, kalian itu harus istirahat yang cukup, kemudian makan yang bergizi, ya, yang bergizi. Kalau bisa itu berapa? Apa aja? Harus makan sayur, buah, dan diperbanyak minum air.
Oke, sudah selesai? Sudah. Sekarang siapa yang siap presentasi? Oke, kelompok 4 siap presentasi ya? Oke, silakan maju nak. Hati-hati. Ayo silakan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai penyakit AIDS yang disebabkan oleh virus HIV. AIDS dapat diartikan sebagai infeksi virus yang dapat menyebabkan kerusakan parah yang tidak bisa diobati pada sistem imunitas, sehingga mudah terjadi infeksi oportunistik. Cara penularan yaitu melalui cairan tubuh, contohnya seperti darah, air mani, air vagina, atau peraja besi. Apakah penyakit AIDS dapat disembuhkan? Jawabannya yaitu tidak bisa, karena disebabkan oleh kekebalan tubuh yang sudah terganggu. Imunodefisiensi virus. Cara pengobatan AIDS. Penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa antiretroviral atau ARV yang bekerja untuk mencegah virus HIV menggadaikan diri dan menghancurkan sel CD4. Namun perlu diingat bahwa pengobatan ini harus dilakukan rutin dan diminum sesuai jadwal di waktu yang sama setiap hari agar perkembangan virus dapat dikendalikan. Pencegahan HIV atau AIDS. Saling setia terhadap pasangan, hindari berganti-ganti pasangan. Hindari penggunaan jarum suntik yang sama dengan penderita HIV. Struktur virus HIV berbentuk sferis yang terdiri atas kapsid yang terselimuti dengan efloge yang berupa komponen membran dan membran yang berasal dari sel inang. Bentuk virus HIV memiliki 1 sampai 150 nanometer. Dari materi yang kami sampaikan, apakah ada yang bertanya atau ingin memberi tanggapan? Dalam orang yang melihat hati binatang menular. Oke, pertanyaannya ya, apakah bersentuhan bibir itu bisa menular? Penyakit HIV ya? Iya. Penyakit AIDS disebabkan oleh virus HIV. Silakan dijawab siapa? Oke, silakan nak. Saya akan menjawab, tergantung ciumannya. Bila melakukan ciuman dengan mulut dengan bibir bagian luar, maka tidak akan ada penularan. Sedangkan bila berciuman dengan menggunakan bibir bagian dalam, maka tentu akan tertular penyakit itu. Mengapa bisa tertular? Karena air liur pengidap berkontak langsung dengan air liur lawan. Oke, sudah cukup? Ya, jadi dari jawaban temannya itu ya tergantung cumannya. Kalau cuman dari bibir luar itu tidak menular. Tapi kalau sudah bersentuhan dengan air liurnya ya, itu bisa menular ya. Jadi menularnya itu dengan air liur yang berpindah itu. Contohnya lagi kalau berjabat tangan ya, itu kalau berjabat tangan tidak menular seperti itu. Jadi kalau sudah berkontak langsung dengan air liurnya gitu ya, atau bersetubuh juga ya, itu bisa menular gitu. Gimana? Sudah paham nggak? Ayu? Oke, ya sudah selesai presentasinya. Oke, tepuk tangan untuk teman kita yang sudah presentasi. Sekarang ada kelompok lain yang mau presentasi? Kelompok 1 ya. Oke, silakan maju nak. Kembali LKPD-nya di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang menganalisis peranan virus yang merugikan. Peranan virus yang merugikan yang pertama yaitu penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus, contohnya cacar variola yang disebabkan oleh virus variola.
Ciri-ciri dan struktur virus. Variola, cacar atau smallpox ialah penyakit virus yang disertai keadaan umum yang buruk. Dapat menyebabkan kematian. Evaluasinya bersifat monomorf, terutama terdapat di perifer tubuh. Terdapat dua tipe variola, yaitu variola mayor atau variola vera, yang berasal dari kata Latin variola yang berarti berbintik atau virus yang artinya jerawat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin memberi tanggapan atau pertanyaan? Oke, ya. Oke, silakan Putri, mau tanya atau ngasih tanggapan? Tanya. Oke, bertanya. Silakan. Tanya apa, Nak? Apakah ada pengobatan yang secara tradisional? Cara pengobatan tradisional untuk penyakit cacar. Ya, oke, silakan bisa dijawab. Saya akan menjelaskan tentang pengobatan cacar air dengan cara tradisional. Pengobatan cacar air dengan cara tradisional itu ada dengan menggunakan jarum. Caranya, jarum ditumbuk asam, kemudian dioleskan ke kulit yang terkena cacar. Ya. Jadi jawabannya itu ada ya. Pengobatan secara tradisional itu menggunakan jagung ya. Karena jagung biasanya pakai jagung muda, Nak, ya. Jagung muda itu diparut ya. Kemudian nanti itu dioleskan pada cacarnya, pada tubuh. Seperti itu. Nah, setelah itu kalau sudah dikasih jagung ya, baru bisa mandi. Tuh, gimana Putri? Paham? Oke. Gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Apakah cacar air bisa terjadi dua kali? Apakah cacar air bisa terjadi 2 kali? Oke. Apabila daya tahan tubuh menurun atau infeksi virus pertama kalinya sangat ringan, dapat memungkinkan virus tersebut muncul untuk kedua kalinya. Ya. Jadi jawabannya itu ya bisa terulang kedua kalinya. Ya, kalau kita ketahui biasanya kalau kena cacar itu seumur hidup hanya 1 kali. Ya. Nah, di sini bisa, Nak, tergantung kekebalan tubuh kita. Ya, kalau ada temannya kena cacar, kemudian tubuh kita lagi menurun ya, itu tubuh kita bisa terkena cacar kedua kalinya. Seperti itu. Ya. Oke, gimana? Sudah paham? Cukup ini jawabannya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, bisa diakhiri, Nak. Kemudian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari presentasi teman-temannya kalian sudah paham? Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, sudah puas, sudah cukup? Oke, gimana? Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa membuat kesimpulan tentang materi ini? Oke. Ternyata HIV, cacar, dan corona dapat menyebabkan penyakit dan atau bisa menyerang terhadap manusia Ya. dan juga bisa mengganggu kehidupan manusia. Maka dari itu kita harus berhati-hati agar tidak tertular atau terkena virus tersebut. Jadi harus menjaga imun kita ya, menjaga imun kita dengan cara mengkonsumsi makanan, sayuran, buah, dan cukup istirahat. Seperti itu ya. Oke, siapa lagi yang bisa membuat kesimpulan? Nah, Saya dapat menunjukkan bahwa saya bisa tahu tentang peranan virus yang merugikan. bisa tahu tentang peranan virus yang merugikan. Kalian tahu enggak, virus kan bisa menyebabkan penyakit. Itu berarti virus peranan yang merugikan. Tapi di sini juga ada virus yang menguntungkan. Itu bisa pembuatan vaksin. Seperti itu ya. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Naila, mau menyimpulkan tentang apa? Jadi saya bisa belajar tentang virus dan mengerti kebijakan tentang virus. Oke, jadi dari mengidentifikasi virus, kamu bisa tahu
tentang ciri-ciri virus dan strukturnya ya. Oke. Sekarang bagaimana perasaan kalian ya setelah belajar tentang virus? Ya Bu, saya senang. Oke, gimana perasaannya? Ya Bu, saya sedang mempelajari tentang virus karena virus memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari Ya. dan juga memiliki fungsi yang Banyak ya. Jadi virus ini kamu senang ya belajar tentang virus ya. Ternyata penyakit yang menyerang manusia itu banyak berbagai macam-macam virus gitu. Kemudian ada pengobatannya enggak? ada. Ada ya. Kalian bisa tahu obatnya pakai apa gitu ya. Penanganannya bagaimana gitu. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Saya Bu, Oke, silakan Putri. dengan mengidentifikasi peranan virus, saya bisa tahu ciri dan struktur virus tersebut. Oke, bisa tahu ciri dan struktur virus dari pada saat kalian diskusi tadi ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang untuk menguji kemampuan kalian, di sini Bu Nidia punya soal tes kognitif ya. Bisa dikerjakan sendiri-sendiri ya. Oke, silakan dibaca. Oke, dari soal kognitif ini ya, kalian bisa tulis nama kalian di atas pojok kanan. Ya. Nama kalian, kemudian nomor induk siswa. Oke, udah selesai untuk mengerjakan tes kognitifnya ya. Untuk pertemuan kali ini berarti udah selesai ya. Untuk pertemuan berikutnya minggu depan kita bahas tentang peranan virus yang merugikan, virus yang menyerang hewan dan tumbuhan. Jangan lupa belajar ya. Silakan dipelajari LKS-nya dan buku paketnya ya untuk persiapan materi minggu depan. Oke, sampai di sini. Terima kasih semuanya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi